Penyelundupan sabu modus towing terungkap. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata ditahan. Manfaat Pulau Burung di kawasan Belawan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara gagalkan penyelundupan 16 kg sabu menggunakan jasa pengiriman mobil atau towing. Ini adalah rekaman video amatir ketika polisi menggeledah satu unit mobil Toyota Sienta berisi narkoba jenis sabu. Rencananya mobil ini dikirimkan ke Jakarta menggunakan jasa pengiriman mobil metode towing dari Kota Medan. Terbongkarnya penyelundupan ini berawal dari pengelola jasa curiga dengan mobil yang mau dikirim kemudian melapor ke polisi. Saat digeledah ditemukan belasan bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam lantai dan dinding mobil. Diduga pelaku sengaja menggunakan jasa towing karena pemeriksaan tidak detail. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Yemi Mandagi menyebut total terdapat 16 kg sabu disita dalam pengungkapan kasus ini. Narkoba dipasok dari Aceh dan transit di Kota Medan untuk kemudian selanjutnya akan dikirimkan ke Jakarta. Dalam kasus ini, polisi masih memburu orang yang mengirimkan mobil berisi sabu ini yang identitasnya sudah diketahui dan keberadaannya terdeteksi berada di Aceh. Polda Sumatera Utara memastikan tidak akan ragu untuk memberikan tindakan tegas bagi setiap pelaku narkoba yang belakangan memiliki beragam cara baru untuk menyelundupkan narkoba. Yang dikirim dengan menggunakan jasa towing, yaitu dikirim dari Aceh, kemudian dikirim ke Medan, dan dari Medan akan dibawa juga ke Jakarta. Nah, ternyata begitu dilakukan pengecekan oleh personil kami, ternyata memang benar. Dia di modus operandinya itu selain towing, dia juga dimasukkan ke dalam lantai, di bawah kursi. Jadi kita harus membuka karpet daripada mobil tersebut, baru bisa kita menemukan barang bukti narkoba. Pengawasan di area perbatasan juga akan diperketat untuk mengantisipasi upaya penyelundupan narkoba. Guna meringkus pemilik sekaligus pemasok narkoba dengan modus memanfaatkan pengiriman mobil dengan metode towing ini, Polda Sumatera Utara juga telah membentuk tim khusus yang diterjunkan ke Aceh. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 2 remaja yang tergabung dalam satu komplotan pencuri sepeda motor diringkus petugas unit reskrim Polsek Medan area. Pelaku tercatat sudah mencuri 6 sepeda motor dan sempat terekam CCTV. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam pencurian sepeda motor yang dilakukan pelaku beberapa waktu lalu. Dalam rekaman terlihat pelaku yang terlebih dahulu mengamati lokasi dengan cepat berhasil membawa kabur sepeda motor korbannya. Pelaku hanya membutuhkan waktu 5 detik untuk merusak kunci sepeda motor korban. Kedua pelaku yang masih berusia 19 tahun yakni IRS dan AK diringkus usai kembali melakukan pencurian di Jalan Denai Medan. Saat diringkus, pelaku IRS berupaya melawan petugas dan terpaksa dilumpuhkan. Kapolsek Medan area Ajun Komisaris Polisi Dwi Himawan mengungkapkan pelaku yang tercatat sudah mencuri sepeda motor di 6 tempat berbeda di Kota Medan. Mereka juga memiliki komplotan lain dalam menjalankan aksinya. Kita amankan 2 tersangka dengan inisial IRS dan yang satu inisial AK. Di mana salah satu tersangka itu di wilayah kita ada sekitar 6 TKP. Kini kedua pelaku telah ditahan, mereka terancam di penjara selama 7 tahun, dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, penyelundupan narkotika jenis sabu dibongkar personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.
13 kg sabu disimpan pelaku dalam tangki disita petugas. Video amatir ini memperlihatkan detik-detik saat polisi menyergap mobil Pajero putih di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Petugas awalnya menghentikan mobil mewah yang dikemudikan Bagus Haryanto. Polisi sama sekali tidak menemukan narkoba, seperti yang diinformasikan masyarakat kepada polisi. Penggeledahan menyeluruh di setiap sudut mobil sama sekali tidak membuahkan hasil, dan pelaku bersikukuh tidak membawa narkoba seperti yang dituduhkan polisi. Namun saat pelaku memeriksa bagian mesin sisi bawah mobil, polisi menemukan kejanggalan pada tangki BBM yang terlihat sudah dimodifikasi. Polisi pun kemudian membawa mobil ke bengkel untuk melakukan pembongkaran. Setelah tangki BBM dibelah, petugas menemukan sabu tersimpan rapih di dalam tangki. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Yemi Mandagi mengungkapkan petugas menyita sabu sebanyak 13 kg. Rencananya sabu dari Riau tersebut akan dibawa ke kota Medan. Pelaku mengaku disuruh orang bernama Cikdin yang kini dalam pengejaran. Pelaku juga mengaku mendapat upah 5 juta rupiah. Kita sempat kehilangan karena tersangka tidak mengakui. Kebingungan kita untuk mencari barang buktinya. Jadi barang buktinya itu ternyata begitu kita lakukan pemeriksaan yang lebih mendalam, bahkan kita bawa sampai ke bengkel, kita naikkan ke dalam pengungkit pengangkat mobil itu, baru kita dapat ternyata barang bukti tersebut dilaskan di dalam semacam di tangki bensinnya itu. Nah, nanti itu ada videonya, bisa dilihat sampai kita bawa ke bengkel dan dibuka dan dilas. Jadi untuk mengelabuinya dia menyembunyikan seakan-akan ya bensin di bawah. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Jaksa tahan Kepala Dinas Budaya Pariwisata, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara Zumri Sultoni. Zumri diduga korupsi dana penataan situs sejarah sebanyak 800 juta rupiah. Pengerjaan proyek penataan situs Benteng Putri Hijau di Kecamatan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang bermasalah. Dalam pengerjaannya, proyek ini tidak selesai tepat waktu dan sempat diperpanjang kontrak hingga 2 kali. Selain itu, ditemukan kekurangan volume pekerjaan. Proyek yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut tahun 2022 ini menggunakan total anggaran lebih dari 3 miliar rupiah. Koordinator Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos Atarigan, bilang penataan situs Benteng Putri Hijau ini menimbulkan kerugian negara lebih dari 800 juta rupiah. Ada beberapa item yang tidak sesuai. Contohnya ada di sini masalah timbunan. Dihitung oleh ahli ya, tidak sesuai. Ya. Kini ZS selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata tersebut telah ditahan. Dia akan dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan Tinggi juga telah menahan 3 orang lainnya, yakni JP, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disbud Parekraf Sumatera Utara, RGM, Konsultan Pengawas dan Kontraktor berinisial RS. Nurul Hasanah, Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, gudang penyimpanan produksi styrofoam di kawasan industri Medan 2, Kecamatan Percut Setuan terbakar hebat. Sejumlah karyawan berhamburan tak dapat memadamkan api. Sejumlah pekerja dan karyawan di Jalan Pulau Tanah Masa kawasan industri Medan atau Kim 2 Deli Serdang tiba-tiba dikejutkan dengan api dari gudang berisi styrofoam. Api ini dengan cepat membesar sehingga pekerja dan karyawan tak dapat berbuat banyak karena api terus berkobar dan membesar. Mereka hanya dapat menunggu kedatangan petugas damkar dan kepolisian. Menurut keterangan warga di lokasi, awalnya api muncul cukup kecil, namun tiba-tiba api tersebut membesar dengan cepat.
Banyaknya material styrofoam di dalam gudang menjadi pemicu maraknya api. Kecil aja, udah lari-lari cewek-ceweknya keluar. Udah lama apinya pun besar. Yang saya ketahui cuma itu aja. Jadi ada suara ledakan juga? Ada ledakan itu dari trafo itu. Bang, ini pabrik apa sih Pak? Itu pabrik polipom, Styrofoam ya? styrofoam. Kalau korban ada? Enggak ada. Masih aktif pabriknya Bang? Pabriknya masih aktif? Itu masih aktif, ada pekerjaannya di dalam. Dalam waktu kurang dari 2 jam, 5 armada pemadam kebakaran dari Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir miliaran rupiah. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, jelang Idul Fitri 1446 Hijriah tahun ini, daya beli masyarakat di kota Brastagi cenderung menurun. Padahal saat sidak bahan pokok di pasar tradisional, stok bahan pokok cukup aman dan banyak. Untuk memastikan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Karo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Karo memantau sejumlah pasar tradisional. Pemantauan bahan pokok dilakukan untuk memastikan ketersediaan sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tim Forkopimda juga memastikan agar tidak ada penimbunan bahan pokok. Dalam pemantauan ini, Bupati Karo Antonius Ginting tidak menemukan kekurangan stok atau penimbunan bahan pokok. Stok sembako masih dalam kondisi aman, namun daya beli masyarakat terpantau jauh berkurang dari hari biasanya. Luar biasa. Kalau ini tetap bisa dipertahankan sampai hari Lebaran, ya sangat-sangat membanggakan. Harga stabil, stok aman. Pak, jadi kendala kita di lapangan tadi Pak, tingkat pembelian menurun nih Pak. Langkah dari pemerintah seperti apa nanti Pak? Ya, ini mungkin karena bulan puasa. Memang biasanya dari tahun ke tahun itu sepertinya memang ada sedikit penurunan omset dari para pedagang. Itu yang disampaikan tadi. Nah, itu kan awal-awal bulan puasa. Tapi dengan semakin dekatnya nanti hari raya, biasanya stok-stok udah mulai keluarga masyarakat yang merayakan Lebaran khususnya sudah mulai mempersiapkan stok. Untuk membantu warga, Pemkab Karo akan melaksanakan pasar murah di beberapa titik sentral untuk meringankan beban masyarakat. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Pulau Burung dapat menahan banjirop, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara kota Medan menjadi rumah bagi ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain itu, pulau seluas 1,3 hektar ini mampu menjadi benteng alami saat air pasang laut. Berada di bagian utara kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung, seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku Pulau Burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini Pulau Burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman, dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita karena ini adalah Kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di Kota Medan ini ada pulau burung, yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran di situ. Yang biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari, ya mereka datang ke situ. Salah satunya gajahan benggala sama trinil, burung migran. Dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Diharapkan
Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada Pulau Burung. Karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, Pulau Burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, berbagai makanan ringan selalu diburu warga jelang berbuka puasa. Salah satunya kue bongko atau biasa disebut jongkong. Perpaduan tepung beras dan gula merah membuat kue ini menjadi menu favorit warga. Bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi pembuat kue jongkong di Kabupaten Mandailing, Natal. Pesanan kue ini meningkat hingga 100%. Rasanya yang legit menjadikan kue ini sebagai menu favorit warga yang ingin berbuka puasa. Proses pembuatan kue ini juga tidak terlalu rumit. Tepung beras diolah dengan sedikit campuran gula merah yang kemudian diberi kuah santan dan selanjutnya dimasak dengan cara dikukus. Pembuatan kue jongkong sendiri terus mempertahankan daun pisang sebagai media pembungkus. Pasalnya, daun pisang diyakini memberikan sensasi rasa tersendiri bagi kue jongkong. Pembuatan kue ini juga tidak menggunakan pewarna buatan, namun tetap mempertahankan pewarna alami dari daun pandan yang diperas. Kalau permintaannya, kalau bulan puasa sih meningkat, pesan-pesanan ada juga yang berdatangan, dijual di pasar juga. Kita jual berapa perbungkusnya? Perbungkusnya 6.000. Permintaan kue jongkong ini meningkat memasuki bulan Ramadan. Jika di hari biasa hanya menghabiskan 100 bungkus, menjadi 200 bungkus seiring naiknya permintaan pelanggan. Harganya pun cukup terjangkau, yakni Rp6.000 untuk satu bungkus kue jongkong. Tim Liputan Kompas TV Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saudara, Desa Wisata Tomok Persauran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan. Di sini wisatawan dapat melihat perkampungan rumah Batak dan menari tortor bersama patung legenda Sigali-Gali. Begitulah suasana perkampungan Batak di Desa Wisata Tomok Persauran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pada momen liburan dan akhir pekan, kawasan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan yang sedang berwisata di kawasan Danau Toba. Lokasinya tidak jauh dari pelabuhan kapal feri Tomok dan pelabuhan kapal motor penumpang, sehingga aksesnya mudah didatangi. Salah satu yang paling diminati adalah wisata sejarah dan budaya dengan menari tarian tortor khas Batak bersama patung Sigali-Gali diiringi musik gondang. Wisatawan secara bersama-sama dapat menari dengan balutan kain ulos yang disediakan pengelola. Sigali-Gali adalah patung atau boneka menyerupai manusia yang bisa menari karena digerakkan seseorang dari belakang menggunakan tali. Seorang wisatawan mengaku senang dapat mengikuti tarian tortor bersama patung Sigali-Gali. Ia ingin memperkenalkan budaya Batak terutama bagi anak-anaknya sebagai generasi muda. Ya, kita sebagai orang Batak, terus terang bangga akan kampung halaman dengan tradisi Sigali-Gali. Kira-kira demikian. Ini kan abang juga membawa anak-anaknya sebagai generasi Batak. Kan apa nih harapan abang atau keinginan abang kepada anak-anak yang sengaja abang bawa ke lokasi patung Sigali-Gali? Ya, harapan kita sebagai orang tua dengan demikian, dengan ini anak-anak juga mengerti akan tradisi dan budaya kita sebagai orang Batak. Selain dari dalam negeri, banyak juga wisatawan mancanegara seperti Malaysia, Jepang, Tiongkok yang turut berkunjung. Di sini pemandu juga menjelaskan sejarah patung Sigali-Gali. Ceritanya dahulu seorang raja yang kehilangan anak tunggalnya saat berperang, sehingga oleh rakyatnya dibuatkan patung replika yang sangat menyerupai anak raja tersebut. Yang kita lihat itu aja. Memang kita sudah perhatikan karena yang masuk ke sini untuk menari, untuk foto-foto, bukan sekedar suku Jawa, bukan sekedar suku Ambon apa segala macam. Bahkan dari mancanegara juga seperti Malaysia, atau satunya Malaysia, Jepang, Cina itu dia mau dia pakai itu, Pak. Dan memang dia datang ke Samosir ini tujuan dia untuk ke makam ke Sigali-Gali ini dan ke makam raja. Masih di kawasan yang sama, wisatawan juga dapat mengunjungi destinasi seperti Makam Raja Sidabutar, Museum Batak, dan banyak tempat kuliner serta cenderamata. Armando Sinaga, Kompas TV, Samosir, Sumatera Utara.
Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau share langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.